bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. A few moments later. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Kiki Indriani dengan NIM 241F10048. Di sini saya memenuhi tugas UTS dari dosen pengampu saya Ibu Sugihartati SPD MPD dengan mata kuliah Pendidikan Anak Disabilitas Masalah Sosial. Ini saya mau ngelanjutin tugas UTS saya yang kemarin kan sudah bahas faktor ekonomi. Sekarang faktor biologis ini itu masih jadi satu masalah. Oke, sekarang kita lanjut bahas faktor biologis. Bagaimana sih faktor biologis itu menjadi masalah sosial, yaitu ketika ada ketidaksesuaian atau gangguan pada kondisi kesehatan masyarakat, yaitu gangguannya itu seperti timbulnya penyakit menular, kurang gizi dan wabah, atau minimnya fasilitas kesehatan yang layak. Ketika banyak orang mengalami gangguan kesehatan, dampaknya tidak hanya secara individu, tapi juga bisa mengganggu stabilitas dan aktivitas sosial masyarakat secara keseluruhan. Apa sih contoh-contoh masalah sosial akibat faktor biologis? Yang pertama itu wabah penyakit menular seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu COVID-19 dan HIV, ada juga demam berdarah, dan juga flu burung dan malaria juga itu bisa. Saat wabah ini terjadi, aktivitas masyarakat itu kan jadi terganggu. Nah, dampaknya apa kalau aktivitas itu terganggu? Seperti ekonominya lemah. Yang biasanya kerja jadi nggak kerja, terus yang sekolahan pada tutup, dan hubungan sosial jadi terbatas. Yang biasanya nongkrong sore-sore di depan rumah jadi gak nongkrong. Nah, seperti itu. Terus yang kedua itu gizi buruk. Kurang gizi pada anak-anak menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang seperti stunting. Tahu stunting kan? Daya tahan tubuh lemah dan prestasi belajar menurun. Jika banyak anak mengalami gizi buruk, kualitas generasi penerus bangsa otomatis juga terancam. Terus yang ketiga itu keracunan makanan. Makanan yang terkontaminasi bakteri atau zat berbahaya. Sekarang itu kan banyak orang jualan yang main curang, itu kan banyak. Kadang ngasih makanan itu pakai bahan-bahan yang berbahaya, itu kan banyak, tapi kita tidak tahu. Aku tahunya dari nonton berita aja sih. Itu bisa menyebabkan keracunan massal. Hal ini tuh bisa menimbulkan kekerasan, keresahan di masyarakat, terus menurunkan kepercayaan pada penjual makanan dan membebani fasilitas kesehatan sih. Terus yang keempat itu penyakit mental. Gangguan mental seperti depresi, gangguan bipolar, dan juga termasuk masalah biologis sih yang berdampak sosial. Penderita sering mengalami diskriminasi, sulit mendapatkan pekerjaan, dan terkucil dari lingkungan. Ada orang di sini punya penyakit kusta. Penyakit kusta itu kan ada tempat isolasinya tersendiri. Jadi otomatis teman-temannya takut dong dekat-dekat sama anak
anak yang kena penyakit kusta ini. Jadi dia itu merasa kalau dirinya itu apa ya, ya dikucilkan lah seperti itu. Terus mengapa faktor biologis itu bisa berdampak luas? Yaitu karena menyebarnya cepat. Penyakit menular itu bisa menyebar ke banyak orang dalam waktu singkat sehingga menimbulkan keresahan massal. Terus yang kedua itu juga mengganggu aktivitas sosial. Wabah atau masalah kesehatan membuat sekolah atau tempat kerja dan fasilitas umum itu tutup atau dibatasi, dan juga beban ekonomi. Banyak keluarga harus mengeluarkan biaya besar untuk berobat, sementara pendapatan menurun. Yang ke selanjutnya itu diskriminasi dan stigma sih. Yang paling krisis itu stigma orang itu di Indonesia itu stigma, mengedepankan stigma. Penderita penyakit bisa sering mendapat perlakuan tidak adil dari masyarakat, yaitu karena stigma itu sangat berbahaya. Nah, faktor biologis itu sangat berperan dalam munculnya masalah sosial di masyarakat. Gangguan kesehatan baik fisik maupun mental bisa memicu kekerasan atau keresahan, juga bisa menurunkan produktivitas sama memperlebar kesenjangan sosial. Oleh karena itu penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan fasilitas kesehatan, edukasi pola hidup sehat, dan penanganan cepat. Jangan cuman dipilih kan kebanyakan rumah sakit kalau yang nggak pakai BPJS itu cepat banget penanganannya. Kalau yang pakai BPJS itu sangat-sangat sulit, apalagi antriannya nunggu banyak banget. Itu sangat-sangat tidak kurang lah gitulah. Dan masalah sosial dari faktor biologis itu nyata dan dampaknya luas, mulai dari penyakit menular, gizi buruk, hingga penyakit mental. Semua ini butuh perhatian bersama agar masyarakat itu tetap sehat dan sejahtera. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian biar semuanya pada tahu kalau faktor biologis itu nyata dan sangat penting dan dampaknya itu luas banget. See you, bye. Tom and Son.